Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja kedengarannya kayak mimpi buat sebagian besar dari kita. Dunia tanpa pajak penghasilan. Kita akan lihat negara-negara mana aja yang ternyata beneran menjalankan sistem ini. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Tiap gajian, angka yang masuk ke rekening itu utuh. Nggak ada potongan sama sekali buat pajak penghasilan. Mustahil banget ya kedengarannya. Tapi, gimana kalau saya bilang ada loh tempat-tempat di dunia di mana ini adalah hal yang normal? Betul. Ini bukan cuma imajinasi atau angan-angan. Buat sebagian orang, ini adalah kehidupan sehari-hari. Ada beberapa negara di mana warganya emang nggak bayar pajak penghasilan pribadi. Kita sering dengarkan istilahnya, surga pajak. Nah, apa sih sebenarnya surga pajak atau tax haven itu? Gampangnya gini deh, ini adalah sebuah negara yang sengaja menerapkan pajak super rendah atau bahkan 0% sama sekali, khususnya untuk pajak penghasilan. Tujuannya jelas untuk menarik para investor dan orang-orang super kaya dari seluruh penjuru dunia. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau nggak ada pajak penghasilan, yang notabene jadi sumber pemasukan utama buat kebanyakan negara, terus gimana caranya mereka bayar ini itu? Bangun jalan, sekolah, atau layanan publik lainnya? Nah, ternyata mereka punya beberapa model ekonomi yang unik banget. Secara umum, ada 3 cara utama gimana negara-negara ini bisa bertahan, bahkan makmur, tanpa menarik pajak penghasilan dari warganya. Mari kita bedah satu persatu. Model pertama ini yang paling gampang kita ngerti. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab atau Qatar itu kan kaya banget sama sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Nah, pendapatan dari ekspor komoditas ini jumlahnya luar biasa besar, udah lebih dari cukup buat biayain semua kebutuhan negara. Jadi, ya pemerintahnya nggak perlu lagi membebani warganya dengan pajak penghasilan. Model kedua beda lagi. Mereka mengandalkan pariwisata mewah. Coba bayangin negara-negara kepulauan kayak Bahama atau Bermuda. Mereka ini jualan pemandangan indah dan gaya hidup mewah untuk turis-turis super kaya. Jadi uangnya masuk dari mana? Bukan dari pajak penghasilan, tapi dari pajak hotel, bea masuk yang tinggi untuk barang-barang mewah, dan segala macam biaya yang berhubungan dengan turisme. Dan model yang ketiga, ini cerdas banget. Mereka memposisikan diri sebagai pusat keuangan internasional. Negara seperti Monaco atau Kepulauan Cayman sengaja banget nawarin pajak yang sangat rendah untuk menarik perusahaan-perusahaan raksasa dan investor. Jadi pemasukan negara bukan dari warga, tapi dari biaya pendaftaran perusahaan, izin perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan yang tumbuh subur di sana. Oke, kita udah tahu kan 3 modelnya? Biar lebih kebayang, yuk kita jalan-jalan virtual keliling dunia dan lihat langsung beberapa contoh nyatanya. Kita mulai dari Uni Emirat Arab. Kota seperti Dubai itu kan udah jadi magnet global. Profesional, pengusaha dari seluruh dunia pengen banget ke sana. Dan salah satu daya tarik terbesarnya, tentu saja sistem pajaknya. Nah, lihat angka ini deh, 9%. Ini menarik. Walaupun pajak penghasilan pribadi itu 0, UEA baru-baru ini ngenalin pajak perusahaan sebesar 9% untuk beberapa jenis bisnis. Ini menunjukkan kalau surga pajak pun terus beradaptasi. Tapi intinya, buat kita sebagai individu, penghasilan kita di sana tetap utuh bebas pajak. Oke, kita pindah benua. Sekarang kita ke Eropa, ke sebuah negara kecil yang super glamor, Monaco. Tempat ini kan terkenal banget jadi taman bermainnya para miliarder, selebritis, sampai atlet top dunia. Kenapa ya mereka semua kumpul di sana? Jawabannya, tentu saja ada di kebijakan pajaknya. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Pajak penghasilan pribadi nggak ada. Pajak warisan nggak ada juga. Coba bayangin, semua kekayaan yang dikumpulkan bisa diwariskan 100% ke anak cucu, tanpa dipotong pajak sepeser pun. Inilah yang bikin Monaco jadi tempat yang super eksklusif. Dari kemewahan Eropa, kita terbang jauh ke Karibia, ke Kepulauan Cayman. Tempat ini bukan cuma soal pantai indah dan laut biru loh, ini adalah salah satu pusat keuangan offshore terbesar dan paling penting di seluruh dunia. Dan coba lihat ini, Kepulauan Cayman melangkah lebih jauh lagi. Bukan cuma pajak penghasilan yang 0, tapi pajak atas keuntungan investasi atau capital gains juga nggak ada. Artinya apa? Kalau kamu berinvestasi di sana dan dapat untung besar, semua keuntungan itu bersih jadi milikmu. Terus negara dapat duit dari mana? Ya dari biaya lisensi ribuan perusahaan yang terdaftar di sana. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, mungkin kita mikir, wah, enak banget ya hidup di sana, benar-benar bebas dari pajak. Eits, tapi tunggu dulu. Kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi ini poin pentingnya.
Kalau kita dengar istilah negara bebas pajak, itu biasanya maksudnya bebas pajak penghasilan pribadi. Coba deh lihat perbandingan ini. Sebagian besar negara ini tetap punya pajak lain kok. Kamu tetap bayar PPN atau pajak konsumsi pas belanja, bea masuk yang tinggi untuk barang-barang impor, dan berbagai biaya administrasi untuk izin tinggal atau menjalankan bisnis. Jadi bukan berarti semuanya gratis. Tentu saja, model ekonomi seperti ini punya dua sisi mata uang. Di panggung global, keberadaan surga pajak ini jadi sumber kontroversi dan perdebatan yang panas. Nah, ini dia kritik-kritik utamanya. Banyak yang berpendapat kalau surga pajak ini ngasih jalan buat perusahaan-perusahaan raksasa untuk ngakalin pajak. Mereka bisa mindahin keuntungan mereka ke sana supaya nggak bayar pajak di negara tempat mereka sebenarnya beroperasi. Akibatnya, pendapatan pajak negara lain jadi berkurang, dan ini bisa bikin kesenjalan ekonomi global makin lebar. Oke, kita sudah lihat model ekonominya, contoh negaranya, sampai kontroversinya. Jadi, apa sih intisari atau pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Pada dasarnya, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, negara tanpa pajak penghasilan itu nyata, dan mereka bisa bertahan dengan model bisnis yang cerdas. Kedua, mereka ini jadi magnet yang menarik model dan individu kaya dari seluruh dunia. Dan ketiga, yang paling penting, keberadaan mereka itu punya efek domino yang mempengaruhi sistem pajak dan ekonomi semua negara lain di dunia. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang maknanya dalam banget. Ini mengingatkan kita kalau kebijakan pajak satu negara itu bukan cuma urusan internal mereka, itu adalah sebuah langkah yang gaungnya terasa di seluruh panggung ekonomi global yang bisa mengubah arah aliran uang, investasi, dan pada akhirnya nasib kekayaan di seluruh dunia. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.